Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teknik elektronik yang suka berbagi pengalaman masalah-masalah elektronik ya. Nah, ini teman-teman lagi menyervis TV Polytron Slim ya. Ini modelnya seperti ini. Nah, kalau mesinnya yang model seperti ini ya teman-teman. Nah, yang model berlubang seperti ini. Nah, ini kasusnya itu nyetrip. Apabila dinyalakan itu MCB nya itu anjlok ya teman-teman, untuk listriknya langsung mati. Nah, artinya ada kekonsletan ya teman-teman. Setelah saya bongkar dan dicek, nah ini benar teman-teman, untuk ini ya fatnya ya, ini dicek itu short teman-teman. Nah, karena ini kondisi fat ini short dan juga saya waktunya juga sudah terlalu sore ya teman-teman. Apabila mencari masalahnya penyebab shortnya itu berisiko teman-teman, nanti ini juga di servis panggilan ya. Nah, ini padahal sudah saya cek untuk pin G nya itu 4 volt lebih berapa ya, 4 volt setengah kayaknya teman-teman. Jadi saya kurang yakin apabila saya ganti fat nanti berisiko pecah lagi, short lagi ya, bisa jadi seperti itu. Jadi ada efek komplain di besok harinya ya, kalau mampu ya. Jadi tidak maksimal, harus dicari dengan teliti. Bisa jadi dari IC ini ya, feedbacknya dari sini juga bisa juga teman-teman. Jadi untuk mencari seperti itu lebih lama ya, cenderung ada risiko teman-teman. Jadi saya putuskan biar lebih cepat dan tidak ada risiko kedepannya, saya gantikan gajun teman-teman. Nah, ini gajun. Nah, seperti ini gajunnya teman-teman. Nah, ini baru saja saya potong ya untuk birunya ya, kabel biru saya potong, rencana tidak saya aktifkan teman-teman. Nah, ini, dan ini untuk pendinginnya nanti langsung saya sambung di sini di pendinginnya. Oh ya, jangan lupa dikasih ini ya, isolator ya teman-teman. Isolatornya di mana tadi ya? Nah, dan langkah-langkahnya yaitu ya teman-teman, untuk caranya seperti ini apabila mengganti gajun di TV Polytron ya teman-teman. Nah, di sini untuk Polytron mesin seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada T505 ya. Nah, ini di sini di posisi ini ya, wilayah ini dioda B+. Nah, ini elko B+. Nah, di sini ada T505 berjajaran dengan T504 ya. Nah, di sini ada T502 dan T503. Nah, di sini ya, ini berjajaran. Nah, selanjutnya bagian ini ya, untuk R ini dipotong bagian ini ya. Ini R511. Ini dipotong bagian ini, dijemper ke emitor ini teman-teman. Nah, langkah-langkahnya ya dari awal saja. Dari awal ini untuk kolektor T506 dijemper ke R. Nah, R ini ya, R509 teman-teman. Nah ya, terus ini tujuannya untuk menonaktifkan tegangan 5 volt teman-teman. Nah, ini bisa nonaktif, bisa standby ya. Nah, terus di sini ada pemotongan jalur ini untuk memisah antara R sama tegangan 10 volt ya, utama ini ya. Ini tegangan utama. Makanya ini saya ada pemotongan di sini dua sisi, jadi saya jumper lagi ke sini. Nah, terus untuk menonaktifkan tegangan 5 volt A ya, ini saya ambilkan dari emitor ya. Emitornya T502 masukkan ke R511 ya, yang untuk setar T503 ya, ini ya. Nah, ini menggunakannya. Jadi ini setarnya mengambil dari 8 volt, yang T503 mengambilnya dari T502 setarnya. Nah, kalau T502 setarnya mengambil dari T506. Kalau jumper ini hanya menjumper karena ada yang saya putus di sini jalur ini untuk memisah R ya. Dan ini R ini juga dipisah ya dari jalur 10 volt ya. Ya, oke.
dari tegangan ini ya, tegangan C503 ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman caranya. Nanti gajunya saya pasang, tinggal di setting. Oh nah ini untuk D di 511 di sini posisinya teman-teman ya. Nah di sini dekat area opto ya, IC opto. Nah di sini. Nah untuk TV slimnya yang model seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini ya, U-Slim ya, ini TV Polytron U-Slim. Oke, ini sudah perangkaiannya sudah selesai, akan langsung saya persiapkan dipasang gajunya ya. Kalau gajun tidak isolatornya tidak ketemu, ini untuk di sini ya, untuk di posisi ground ini dilingkari teman-teman, untuk kaki ini ya pendingin ya, dan di sini biasanya saya lakukan seperti itu bila tidak mau menggunakan isolator. Oke teman-teman, ini sudah selesai, saya pasang dulu untuk gajunya. Nah ini teman-teman sudah saya pasang ya. Nah ini modul panelnya yang di depan juga tak lepas biar mudah untuk mengsetar ya. Nah ini kondisinya tak pasang sementara seperti ini untuk mengsetting teman-teman. Nah sambil diputar pakai obeng ya, ini bagian ini dipaskan. Kalau sudah setar itu, kalau pertama dicek jerep keluar tegangan berapa, kalau pertama belum setar 135 teman-teman. Nah ini kalau sudah start teman-teman, nah ini saya cek tegangannya ya, ini saya buat 113 ya teman-teman, itu normal ya untuk di dioda ini. Tapi kalau sudah masuk di sini B+ ini ya, FBT ini masuknya 110. Nah seperti ini teman-teman, setnya seperti ini. Jadi tegangan yang aman itu posisi setiap TV mesin Polytron Slim ya, seperti itu. Di sini 113, di sini 110. Itu teman-teman, itu normalnya ya. Nah ini mau saya tunjukkan untuk posisi tampilannya. Nah ini sudah tampil ya teman-teman. Nah oke ya, ini sudah nyala. Nah ini artinya sudah aman sekali teman-teman, apabila mau di off itu sudah bisa ya. Nah oke, nanti yang penting ini sudah nyala, tinggal diposisikan dari atas ya ini ya. Ini saya pasang dari atas. Oke ya, ini teman-teman sudah saya rapikan ya. Nah untuk pemasangannya itu yang kabel merah di sini ya teman-teman, di pin D FET ya, ini D, ini kabel merah. Nah kalau yang kabel hitam di ini S, pin S ya. Nah di S ini disambung sini sama sini saja ya. Oke, ini sudah selesai, tinggal merapikan di posisi mesinnya ya, posisi tabung sini. Oke. Nah ini teman-teman saya tunjukkan skemanya langsung ya. Nah ini kan sebuah skema ya, sebuah skema power supply Polytron ya teman-teman. Nah ini nanti yang dimodif ya, dan nanti akan saya tunjukkan sekalian di sini, yaitu di wilayah ini ya, di wilayah sini itu yang bagian mana yang nanti diputus jalurnya, dan bagian mana yang di jumper, dan beberapa komponen yang nanti akan dilepas ya teman-teman, artinya tidak difungsikan. Nah ini kan sebuah rangkaian power supply ya, ini di sini. Nah ini adalah trafo switchingnya ya teman-teman. Terus ini sekunder, wilayah sekunder ya, ini wilayah sekundernya ya. Terus nah ini langsung saya perlebar saja, saya ambil segini ya teman-teman, karena nanti yang dimodif bagian ini teman-teman. Jadi ini di posisi tempat beberapa dioda ya. Nah ini saya lebarkan saja supaya lebih mudah ya dipahami, menjadi lebih jelas ya.
Ini saya dekatkan lagi. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama yang dilakukan yaitu di sini ya teman-teman. Nah, ini ada apa, T505. Nah, ini teman-teman. T505 ini transistor ya, yang bertipe TA1023 ini ya teman-teman. Nah, ini nanti diambil teman-teman, dicabut, dilepas ya. Nah, ini yang dilepas, saya kasih silang ya, yang dilepas ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah komponen ini dilepas, terus, nah ini juga teman-teman, ini D511 yaitu dioda. Nah, di sini tertera 1N40 IN ya, IN4007 teman-teman. Nah, ini juga nanti dilepas teman-teman. Ya, saya silang ya. Dilepas dan juga dilanjutkan yaitu, nah di sini teman-teman diputus. Nah, kita lihat ke jalur ini ya teman-teman. Di sini ada tegangan 12 volt ya. Nah, ini tegangan, cari teman-teman, tegangan 12 volt dari apa? Dari elko ya. Nah, ini yang tegangan ini menyuplai ke ini ya teman-teman, T502 terus T503 ini disuplai dari sini ya, dari tegangan 12 volt ya teman-teman. Nah, ini kan masuk seperti ini ya. Nah, ini nanti yang bekerja pada waktu start teman-teman. Nah, di sini juga apa? Ini di sini juga ada tegangan 5 volt ya. Ini 5 volt utama ini teman-teman, yang harus ada terus ya. Nah, terus langkah yang kedua kan mau melakukan pemutus jalur ya. Jalur sini teman-teman yang diputus, yaitu di sini. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini diputus teman-teman. Ya, itu saya kasih garis ya. Itu diputus. Terus maaf. Nah, setelah diputus bagian itu, nah di sini juga diputus teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, kalau ini sudah diputus teman-teman, ini maaf terlalu mepet ya. Nah, seperti ini. Jalur ini setelah diputus seperti ini, terus mencari kabel ya untuk melakukan penjemperan teman-teman. Nah, di sini jumpernya ya teman-teman, dari di sini ya, dari apa, T ini ya, dari T502. Nah, ngambilnya dari sini, dari basisnya teman-teman. Nah, di sini arahnya ke sini teman-teman. Nah, ya, ke kolektor T506 teman-teman. Nah, ini caranya seperti ini ya. Nah, ini penjemperan ya teman-teman. Maaf, ini penjemperannya saya ulang, saya rubah menggunakan warna hijau ya, biar beda ya. Nah, untuk penjemperannya seperti ini. Nah, ke kolektor T506. Nah, setelah dijemper seperti itu, baru ada penjemperan lagi teman-teman, dari sini teman-teman, dari dari sini ya, dari ini, dari E502, ambilnya dari sini saja.
Nah, diarahkan ke sini teman-teman. Nah, karena tadi sudah diputus ya, diambilkan ke sini teman-teman. Ya, sudah jelas ya teman-teman. Nah, ini melakukan 2 penjamperan. Nah, ini melakukan 2 penjamperan ya. Ini 2 penjamperan ya teman-teman. Setelah itu ini udah selesai teman-teman, sangat mudah sekali ya. Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Pertama tadi membuang ini ya, membuang T505, terus membuang ini dioda ya, terus melakukan pemotongan jalur ini. Ini saya ulang, pertama ini nomor 1 membuang T505, terus D511 ini nomor 2, nomor 3 ini pemotongan jalur ya. Nah, ini ada 2 ya, ini pemotongan jalur di sini. Terus keempatnya, saya buat 4 saja ya, nomor 4. Keempatnya pemotongan jalur yang kedua. Terus kelimanya membuat ini ya, membuat apa? Membuat jumper ya. Nah, ini jumper 5 ini. Kelimanya membuat jumper yang 1, terus keenamnya membuat jumper yang 1 ini ya teman-teman. Nah, seperti ini caranya teman-teman apabila mau menggunakan gacun, memasang gacun di TV Polytron ya teman-teman. Ini akan lebih aman. Nah, kalau cara kerjanya teman-teman, nah ini mau saya jelaskan untuk cara kerjanya. Nah, ini kan ini jumper ini ya teman-teman, jumper ini fungsinya untuk membuat on off teman-teman, untuk membuat pada waktu di standby di remote ya. Ya kan, untuk transistor ini ya 506 ini itu switch on off dan mengerjakan di basis di T502 ini ya. Ini jadi nanti bisa bekerja off dan on pada waktu di remote ya. Apabila remote di off atau di on, langsung bagian T502 ini bekerja. Terus tegangan 8 volt ini, 8 volt ini jadi kalau off jadi 0, terus kalau on jadi 8 volt ya. Terus pada waktu on keluar 8 volt ini secara otomatis, nah ini akhirnya jumperan ini mengalir tegangan ke sini ya teman-teman, ke basis T503. Nah, artinya menyuplai transistor ini ya, transistor switch ini. Jadi tegangannya seperti ini, mengalir seperti ini. Terus tegangan yang 12 volt ini keluar menjadi 5 volt di sini ya teman-teman. Nah, menjadi seperti ini. Jadi secara otomatis tegangan 8 volt dan 5 volt ini bekerja mengikuti arahan remote ya teman-teman, pada waktu standby atau start. Nah, kalau untuk T505 ini ya, untuk menonaktifkan dari tegangan ini ya teman-teman, lagi dari tegangan 30 dari tegangan 30 lebih ya dari sini ya. Nah, suplai dari sini biar yang biasanya bekerja di switch ya teman-teman. Nah, itu sudah dinonaktifkan. Dan ini fungsi apa? Fungsi dioda ini dilepas tujuannya biar
power supply itu mengeluarkan seperti power supply TV Cina itu ya teman-teman, mengeluarkan tegangan B plusnya keluar terus. Dan ini tegangan di sini 12 volt, jadi keluar tegangan terus ya teman-teman. Itu melepas dioda, ini tujuannya seperti itu. Nah oke teman-teman, saya rasa ini sudah cukup jelas ya, sudah tidak ada kekurangannya lagi ya teman-teman. Nah apabila teman-teman merasa ada yang kurang, bisa di komen teman-teman, dikoreksi, siapa tahu ada yang salah, kan lupa kan bisa terjadi ya, tapi kayaknya sudah lengkap. Oke teman-teman, dengan penjelasan ini semoga bisa menjadi referensi ya untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya pesan pada teman-teman, jangan lupa dukung channel kami untuk berbagi pengalamannya ya, berbagi ilmu ya, dengan like, subscribe-nya ya teman-teman. Apabila ada kekurangannya bisa, atau tanya-tanya, bisa di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel kami. Saya doakan semoga dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salam sukses dari Said Teknik. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.